Oke, saya lanjutkan kembali. Di sini saya akan menemukan bagaimana mengatur pengaturan analog input. Pada web ini saya sudah masukkan 6 analog input. Satu buah expander hanya mengakomodir 6 inputan 420. Apabila kita butuh lebih dalam satu monitoring satu web ini, maka kita tambahkan, tinggal perlu tambahkan expander. Tapi pastinya addressnya ini pun berubah. Jadi satu address ini hanya mengakomodir 6 inputan. Oke, saya akan coba untuk menghilangkan salah satu. Di sini yang rangkaian saya sedang yang sudah saya rangkai adalah saya memonitor pada hanya sensor satu aja. Maka saya hapus yang sensor satu, saya akan buat ulang. Yang pertama kita masukkan adalah address. Address ini adalah address dari expander, yaitu saat ini saya gunakan address expander dengan address 7. Kemudian pin yang belum masuk adalah pin 1. Kemudian saya sebut aja ini adalah daya. Kemudian P minimum ini adalah batas, maaf nanti akan saya rubah, ini P-nya saya hilangkan. Yang dimaksud minimum ini adalah batas di mana dia batas terendah untuk mengirimkan trigger. Jadi maksudnya gini, ketika saya tulis di sini 30, maka apabila daya itu di bawah 30, dia akan mengirimkan SMS. Dan ini adalah batas atas. Ketika ini saya bikin 90, dengan yang ini adalah V4 MA dan V20 MA, itu maksudnya adalah ini adalah batas bawah setting dan batas atas setting. Batas atas dari alat transducer yang kita memonitor itu batas berapa, 4 mili itu mengasumsikan sebagai berapa dan 20 mili maksudnya berapa. Apabila di alat transducer itu 4 mili itu mengasumsikan sebagai 0 MW dan si 20 mili itu mengasumsikan sebagai 100 MW, nah, maka kita tuliskan di sini 0, di sini 100, dan di sini adalah MW. Kembali lagi ke yang min dan max ini adalah batas trigger bawah dan ini batas trigger atas. Jadi apabila nilai besaran dari MB yang kita terima dari si transducer itu adalah 20, maka dia akan memberikan SMS. Tapi kalau misal di antara 30 dan 90, dia berarti idle, dia normal. Pada saat 90 lebih, berarti dia over. Dia akan mengirimkan SMS juga. Kita masukkan di sini adalah aktif, kemudian kita masukkan grup ini. Saya sudah buat tadi sebelumnya adalah di grouping sensor. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, umum dan VIP. Umum itu untuk staff pemeliharaan, sedangkan VIP hanya untuk manajer. Jadi kalau misal, maksudnya gini, kalau misal settingnya adalah VIP, maka umum pun dapat. Tetapi kalau misal settingnya umum, VIP nggak dapat. Gitu. Jadi yang pasti mendapat itu adalah yang umum. Kalau misal settingannya VIP, maka umum mendapat, sedangkan yang VIP pun dapat. Itu, dan saya save. Kita ulang, saya cek, ini adalah address-nya, ini adalah nomor PIN-nya, aliasnya adalah daya, kemudian inilah batas minimum trigger 30, maksimum trigger 90, ini adalah nilai dari 4 mA, ini adalah nilai dari 20 mA, ini unitnya atau satuannya, ini aktif atau nonaktif, kemudian groupingnya dan priority-nya. Kita tambahkan, oke, kemudian kita bisa lihat di analog input sebelumnya, yang untuk pin 2 sampai 6 saat ini saya nonaktifkan karena di alat, di modul expander tidak saya konekkan terhadap inputan 420. Jadi yang saat ini saya injek dengan 420 hanya di pin 1. Kita lihat di analog input. Ya, kita bisa lihat bahwa daya saat ini besarnya adalah 38 MW, di mana tadi adalah 420 merepresentasikan 0 sampai 100. Sehingga kalau misal 38 berarti dia kisaran di, ini kan hampir separuh, berarti sekitar di 420, 16 mili dibagi 8, berarti sekitar di 12 mili inputannya. Di bawah itu 10 milian. Ini inputan di pin 1. Ini adalah bentuk grafiknya. Seperti ini. Dan apabila kita satuannya kita rubah menjadi, kembali ke pengaturan analog input, kita satuannya kita rubah menjadi aset. Kita monitoring frekuensi.
Save. Maaf, salah. Kita masukkan analog input. Oke, menjadi 3869 Hz. Oke. Tapi aneh juga daya satuannya Hertz. Ini hanya contoh aja. Kita kembalikan. Oke, itu seperti itu untuk yang analog input. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem. Di dalam sistem, kita punya 5 kategori: location, jaringan, SMS gateway, data logger, dan notifikasi. Yang pertama adalah location. Location ini adalah kita isikan GI dan sub location. Misal, GI gardu induk, sub lokasinya adalah Antasari. Karena di Bali ada GI Antasari. Dan zona waktunya karena itu di Bali, maka kita sebut GMT plus 8. Maka di tampilan LCD pada layarnya si alat, di LCD 16x2 akan menampilkan tulisan GI. Kalau ini saya tuliskan ID3, maka akan menampilkan ID3 dan jamnya. Ini terserah penggunaan, kita berubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk jaringan, untuk jaringan kita bisa gunakan IP DHCP ataupun automatic. Apabila kita klik DHCP, maka yang ada di alat pun akan berubah menjadi DHCP. Karena saat ini memang menggunakan settingan DHCP, maka IP-nya tetap menggunakan 85. Oke, tadi hanya belum saya update aja webnya. Oke, kemudian pada SMS gateway. SMS gateway ini maksudnya adalah waktu tunggu SMS detik itu seperti ini. Apabila ada suatu kejadian perubahan status itu di beberapa titik. Yang dimaksud 5 adalah dia akan menunggu, atau si alat ini tidak akan langsung mengirim ketika dia mendapatkan triggering, tapi dia menunggu selama 5 detik. Karena siapa tahu di dalam 5 detik itu ada beberapa kondisi, status-status, dan dikirimkan bersamaan. Yang dimaksud seperti itu. Jadi 5 detik itu adalah waktu yang digunakan untuk menunggu sampai waktu menunggu apabila ada indikasi-indikasi lain yang masuk. Jadi misal di bawah 5 detik itu ada 5 perubahan, maka 5 perubahan dikirimkan dalam 1 kali SMS. Untuk yang ini pengulangan SMS itu bisa. Jadi misal di sini karena settingnya 360 detik, maka setiap 6 menit dia akan mengirimkan apabila status itu belum berubah. Jadi misal CB open, dia mengirimkan, terus karena kalau misal kita bikin aktif, maka 6 menit kemudian dia mengirim lagi. Gitu. Tapi kondisi saat ini kita tidak setting jadi aktif, tapi non-aktif, jadi sekali aja kirim. Kemudian ini adalah setting berapa jumlah yang sudah terkirim si SMS dari alat itu. Ini untuk mengetahui kita perlu ngisi ulang pulsa apa enggak. Untuk data logger, ini adalah cuplikannya, ini adalah cacah-cacah per berapa detik. Kemudian ini adalah free space memory yang ada di dalam. Karena kita menggunakan Raspberry, maka memori yang ada dalam Raspberry-nya tinggal berapa, dia akan mengirimkan. Gunanya adalah untuk mendownload atau menyimpan yang sudah terlog di sini. Lognya bisa kita ambil dari unduh. Di sini kita bisa melihat log. Untuk AI7 kita tadi sudah melihat, nah ini besaran sensornya, jam-jamnya, besaran sensornya. Ini coba dari yang kemarin. Ya ini yang barusan. Kita bisa lihat. Ini dayanya sekian. Ini setting yang coba sebelumnya kita nggak pakai, kita pakai yang ini aja. Atau kita bisa lihat dari grafik. Kita bisa lihat grafik. Sebelumnya saya sudah coba sampai 6, tapi untuk yang terakhir di saat ini kita coba ini sensor 1 aja, warna oranye. Itu maksudnya adalah yang seperti yang tadi, kita kembali lagi ke pengaturan sistem. Apabila memorinya sudah penuh, maka kita perlu mendelete atau mengunduh semua yang ada di unduhan ini. Itu. Untuk yang notifikasi, kita bisa gunakan buzzer dan gunakan SMS. Apabila kita setting dua-duanya, maka apabila ada triggering, maka buzzer akan nyala dan SMS akan terkirim. Seperti itu. Terima kasih.